Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai perusahaan Coca-Cola. Sebelum ke penyampaian materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Faizatur Rahma dengan NIM 2019 11670. Yang kedua ada Maila Daniati dengan NIM 2019 11691. Yang ketiga ada Adi Gilar Raka Aji dengan NIM 2019 11694. Yang keempat ada Wiwit Yuli Sari dengan NIM 2019 11697. Yang kelima ada Yuna Yulandari dengan NIM 2019 11699. Dan yang keenam ada Ahmad Lutfi Asidiki dengan NIM 2019 11702. Sejarah Coca-Cola. Coca-Cola pertama kali dikenalkan pada tanggal 8 Mei 1886 oleh John Stiles Pemberton, seorang ahli farmasi dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Dialah yang pertama kali mencampur sirup karamel yang kemudian dikenal sebagai Coca-Cola. Frank M. Robinson, sahabat sekaligus akuntan John, menyarankan nama Coca-Cola karena berpendapat bahwa dua huruf C akan tampak menonjol untuk periklanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Visi dan misi Coca-Cola. Saat ini semua pabrik Coca-Cola di seluruh Indonesia bertekad untuk meningkatkan nilai pemegang saham dengan menjadi perusahaan minuman non-alkohol terdepan dalam memuaskan konsumen dan pelanggan, dengan produk dan layanan berkualitas tinggi melalui kinerja orang-orang yang dinamis dan berdedikasi. Sehubungan dengan kemajuan di era globalisasi, maka sebuah perusahaan besar perlu memfokuskan diri dengan tujuan bisnisnya dengan harapan sasaran targetnya dapat dicapai dengan efektivitas dan efisiensi. Struktur organisasi Coca-Cola. Yang pertama ada General Manager, kedua Corporate Affairs Officer, ketiga Finance Manager, keempat Human Research Manager, kelima ada Sales and Marketing Manager, keenam ada Business Service Manager, dan yang terakhir ketujuh Technical Operation and Logistic Manager. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kinerja perusahaan PT Coca-Cola Bottling Indonesia terbagi menjadi 3. 1. Setting standar. Dalam kegiatan bisnisnya, CCBI memiliki visi agar dapat menjadi produsen minuman terbaik di Asia Tenggara. Didasarkan dari visi tersebut, maka terbentuklah misi untuk memberikan kesegaran kepada pelanggan dan konsumen dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari, setiap hari. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, karyawan dituntut untuk melakukan kinerjanya sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada perusahaan. 2. Performance review. Performance review dilakukan untuk mengukur tingkat kinerja yang telah dicapai oleh karyawan CCBI dan untuk mengetahui kebutuhan kompetensi yang kurang memadai. Dalam sistem penilaian kinerja yang dilakukan oleh CCBI, telah dilakukan 2 kali penilaian kinerja dalam 1 tahun, yaitu mid-year review dan annual review. Feedback dari proses performance review ini dibagi menjadi 2, yaitu dari aspek organisasional. Feedback dapat dijadikan sebagai panduan perumusan strategi di masa mendatang. Sedangkan feedback bagi karyawan CCBI dititikberatkan pada pertimbangan gaji dan insentif tahunan, yang mana hal ini didasarkan pada performance result yang dicapai oleh karyawan. Analisis STP Coca-Cola. Segmentasi. Coca-Cola telah menguasai pasar minuman di lebih dari 200 negara dengan menempati di setiap kota dalam negara tersebut. Kepadatan penduduk dari wilayah persebaran Coca-Cola cukup padat. Kondisi tersebut dipilih untuk memaksimalkan kegiatan penjualan dan distribusi produk. Iklim dan dari daerah persebaran Coca-Cola beragam.
terlihat dari daerah pemasaran yang tersebar di daerah tropis, subtropis, serta daerah dingin. Untuk target konsumen adalah remaja dengan kisaran usia 12-24 tahun. Targeting. Target Coca-Cola tak lain ialah memberi layanan yang prima dan memuaskan kepada lebih dari 2.000 juta konsumen melalui sekitar 400.000 pelanggan yang terbesar di seluruh Indonesia. Secara geografi, Coca-Cola memiliki target marketing di semua kota-kota besar seluruh dunia. Coca-Cola membidik pasar remaja global laki-laki dan perempuan berusia 12-24 tahun yang berorientasi pada mode serta pendidikan. Positioning. Coca-Cola memposisikan diri sebagai minuman menyegarkan, penghilang dahaga. Hal ini sudah terkenal di masyarakat bahwa Coca-Cola merupakan perusahaan yang menghasilkan minuman ringan. Dengan adanya image tersebut, maka penjualan dari produk akan semakin mudah. Selalu berusaha memberikan kesegaran pada konsumen melalui produk-produk yang ditawarkan. Coca-Cola juga melakukan berbagai kegiatan promosi untuk mendukung positioning Coca-Cola, yaitu memberikan kesegaran bagi konsumen. Analisis ekspor-impor Coca-Cola. Pabrik Komersial Supply (CPS) mulai didirikan tahun 1977 untuk memenuhi pasokan bahan dasar minuman untuk diperkenalkan, sekaligus menandakan kehadiran produk kaleng dan pembotolan untuk pertama kali di Indonesia. Selain di Indonesia, pada tahun 1992, Cola Amatil Indonesia mulai produksi dalam botol plastik PET. Untuk pertama kali pada 1996, CPS juga mengekspor produknya ke negara-negara tetangga seperti Singapura, Australia, Selandia Baru, Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Indonesia masih mengimpor kaleng untuk produk minuman bersoda seperti Coca-Cola. Analisis memasuki pasar global. Coca-Cola Company dapat melihat bahwa program pemasaran akan lebih efektif jika disesuaikan dengan target pelanggan di masing-masing negara tersebut. Berbagai kondisi unik hitam menurut perlunya adaptasi, baik itu melalui fitur produk maupun dalam kampanye iklan, kemasan, warna, bahan, harga komatikan, strategi penjualan, dan sebagainya. Diferensiasi di pasar lokal dapat dilakukan pada konten dan konteks infrastruktur. Coca-Cola menggunakan diferensiasi konten dan konteks di Asia. Untuk konten, ya Coca-Cola membuat produknya mengandung lebih sedikit pemanis dan karbonasi di sejumlah negara Asia Tenggara. Sementara itu, diferensiasi kompleks mereka mewujudkan dalam bentuk label dan kemasan. Kesimpulan dan rekomendasi. Coca-Cola bertekad untuk meningkatkan nilai pemegang saham dengan menjadi perusahaan Coca-Cola. Bertekad untuk meningkatkan nilai pemegang saham dengan menjadi perusahaan minuman non-alkohol terdepan dalam memuaskan konsumen dan pelanggan dengan produk dan layanan berkualitas tinggi. Melalui kinerja orang-orang yang dinamis dan berdedikasi. Misi Coca-Cola adalah menjadi perusahaan air minum terkemuka di dunia, dan salah satu kunci untuk mencapai hal ini adalah kinerja dari para karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.